Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Alex Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Inggris 2025. Ini adalah kemenangan sprint perdana Alex musim ini, sekaligus mematahkan rekor kemenangan beruntun Marc Marquez di sprint race musim ini. Start dari pole, Fabio Quartararo langsung memimpin, diikuti Alex Marquez dan Marc Marquez, serta Pecco Bagnaia dan Fermin Aldeguer yang berebut posisi keempat. Masih pada lap pembuka, Marc naik ke posisi kedua setelah menyalip Alex. Marc kemudian mengambil alih pimpinan balap dari Quartararo. Pada lap 2, Alex naik ke posisi kedua usai menyalip Quartararo pula, tetapi Marc melebar di tikungan 3 membuat Alex giliran memimpin. Di belakang, Bagnaia melaju di posisi keempat dan Gian Antonio naik ke posisi kelima setelah Aldeguer melebar juga di tikungan 3. Pada lap 3, Bagnaia giliran menyalip Quartararo dan naik ke posisi ketiga, dan Gian Antonio mengikuti langkahnya pada lap 5 dan naik ke posisi keempat. Sejak itu Gia berusaha mengejar Bagnaia. Gian Antonio berhasil naik ke posisi ketiga pada lap 8. Posisi tiga besar pun tak berubah sampai finish, tetapi perebutan posisi keempat berjalan sangat sengit. Bezzecchi pun menyalip Quartararo dan naik ke posisi kelima pada lap 9 sebelum menyalip Bagnaia pada lap terakhir. Pada lap penutup pula, Zarco menyalip Quartararo dan Bagnaia sekaligus sehingga finish kelima. Berikut hasil sprint race MotoGP Inggris 2025. Alex Marquez mengaku sangat senang karena pada akhirnya bisa mengalahkan Marc Marquez di sprint race MotoGP Inggris. Usai balapan, pembalap Gresini Racing itu menyebut penampilannya hampir sempurna meski mengakui dirinya melakukan start yang kurang ideal. Alex sempat disalib oleh Marc, namun ia tetap tenang dan memanfaatkan kesalahan kecil saudaranya untuk kembali memimpin. Saya menarik napas saat itu, dan ketika Marc melebar sedikit, saya tahu inilah momen untuk mengatur ritme hingga akhir. Alex mengakui bahwa balapan sprint terasa singkat karena ia sangat menikmati balapan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa fokus utama tetap pada balapan utama hari Minggu. Ia bertekad menjaga fokusnya untuk hasil terbaik di hari Minggu. Semuanya berjalan sempurna. Sprint ini terasa terlalu singkat karena saya sangat menikmatinya. Tapi besok adalah hari yang paling penting, jadi kami harus tetap fokus. Marc Marquez mengungkap penyebab kekalahannya dari sang adik Alex Marquez di sprint MotoGP Inggris 2025. Finish kedua di Silverstone tentu menjadi hasil yang mengecewakan bagi The Baby Alien. Pasalnya hasil ini membuat rekor 6 kemenangan beruntun di sprint terputus. Terkait performanya, Marquez enggan menyalahkan motor tunggangannya. Ia justru menyalahkan dirinya sendiri atas performa buruknya di lintasan. Hari ini adalah hari di mana saya memulai balapan dengan berpikir untuk tidak kalah terlalu jauh. Jika Anda mencoba 4 setup dan masih bermasalah, maka sayalah masalahnya, bukan motor. Di sisi lain, Marc mengakui keunggulan Alex di Silverstone dan menilai bahwa gaya membalap saudaranya sangat cocok dengan karakteristik lintasan, terutama pada tikungan kanan panjang seperti Woodcote, area yang masih menjadi kelemahan bagi Marc sejak cedera lengannya di 2020. Usai gagal meraih podium di sprint race, Fabio Quartararo mengaku pesimis bisa bertarung di barisan depan pada balapan utama di Silverstone. Quartararo yang sukses meraih pole dengan memecahkan rekor lap di sesi kualifikasi hanya bisa mengakhiri sprint di posisi ke-7. Hasil ini membuat rider asal Prancis itu merasa kecewa.
Usai balapan, Quartararo menjelaskan ada beberapa masalah yang ia alami. Salah satunya adalah rendahnya daya cengkram ban yang membuatnya gagal mempertahankan posisi terdepan dari serangan Marquez bersaudara. Kami tidak bisa memanfaatkan tenaga mesin sepenuhnya karena grip terlalu rendah. Menurut Quartararo, perbedaan besar antara kondisi pagi dan sore hari membuat performa motornya sangat tidak konsisten. Ia menjelaskan bahwa ketika daya cengkram lintasan menurun, Yamaha justru kehilangan performa secara drastis. Permasalahan tersebut membuat El Diablo merasa kurang yakin akan bisa menang pada balapan utama di hari Minggu. Namun demikian, Quartararo mengaku akan tetap berusaha keras untuk memberikan hasil terbaik. Ia pun berharap agar Yamaha mampu dengan segera memperbaiki permasalahan tersebut. Pecco Bagnaia menjelaskan kesulitan yang dialaminya pada balapan pendek MotoGP Inggris 2025. Meski sempat mengawali balapan dengan baik dan menyalip Fabio Quartararo, performanya menurun drastis setelah 4 putaran karena kehilangan traksi ban belakang. Usai balapan, juara dunia MotoGP 2 kali ini mengatakan bahwa masalah utama bukan pada kompon ban, melainkan pada karakteristik motor Ducati yang menyulitkan dirinya saat memasuki tikungan. Ia harus memaksa ban belakang untuk membelok yang justru mempercepat keausannya. Setelah 4 putaran, ban belakang benar-benar habis. Setiap kali saya mengerem dan memasuki tikungan, saya tidak berada di jalur yang benar. Saya harus memaksa ban belakang untuk membuatnya berbelok dan saya merusaknya. Menjelang balapan utama hari Minggu, Bagnaia pesimistis dapat tampil kompetitif jika masalah ini tidak segera diatasi. Terlebih Silverstone dikenal sebagai salah satu trek yang paling menuntut dalam hal manajemen ban. Untuk pertama kalinya musim ini saya tidak bisa membedakan apakah saya menggunakan ban depan lunak atau keras. Jika kami tidak memperbaiki masalah itu, kondisinya akan sulit bahkan dengan ban medium. Pembalap Trackhouse Racing Ai Ogura dipastikan absen dari MotoGP Inggris setelah mengalami kecelakaan serius pada sesi latihan bebas pertama di sirkuit Silverstone. Insiden terjadi saat Ogura memasuki tikungan kedua, di mana ia terjatuh cukup keras dan langsung mendapatkan perawatan medis. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa Ogura mengalami patah tulang pada bagian atas tibia kanan. Dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan balapan, tim medis menyatakan Ogura tidak fit untuk melanjutkan sisa akhir pekan balap di Silverstone. Sebagai langkah lanjutan, Ogura akan diterbangkan ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan medis yang lebih menyeluruh. Jack Miller mengaku ingin melanjutkan karirnya bersama tim Pramac Yamaha pada musim MotoGP 2025. Baru-baru ini ada rumor ketertarikan dari tim World Superbike Honda yang menginginkan Miller untuk menjadi rider mereka. Namun Miller menegaskan bahwa saat ini dia tidak sedang mencari opsi lain. Sebagaimana diketahui, kontrak rider asal Australia itu bersama Yamaha akan berakhir musim ini. Namun dia berfokus untuk memberikan performa terbaik dan berharap mendapat perpanjangan kontrak. Prinsipal Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, mengaku bahwa timnya tengah menyiapkan strategi matang untuk menghadapi Formula One GP Monaco akhir pekan ini. Setelah hasil kurang memuaskan di GP Emilia-Romagna, Vasseur ingin memastikan Ferrari tampil lebih kuat di sirkuit Monte Carlo yang terkenal teknis dan penuh tikungan lambat. Vasseur menekankan pentingnya sesi kualifikasi karena posisi start sangat menentukan hasil akhir di Monaco. Ia menyebut bahwa tim telah bekerja keras dalam beberapa hari terakhir untuk meningkatkan performa di lap kualifikasi. Selain itu, adanya aturan baru yang mewajibkan 2 pit stop memberi tantangan tambahan yang bisa dimanfaatkan lewat strategi cerdas. Balapan ini juga menjadi momen spesial karena merupakan Grand Prix kandang bagi Charles Leclerc. Ferrari pun bertekad menempatkan Leclerc dan rekan setimnya Lewis Hamilton dalam posisi kompetitif untuk meraih hasil maksimal di jalanan ikonik Monaco.
Pembalap McLaren Formula One Team Lando Norris sukses merebut pole usai mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2025. Pembalap Inggris ini diikuti oleh pembalap Scuderia Ferrari HP Charles Leclerc di posisi kedua, sementara posisi ketiga ditempati rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri. Berikut hasil kualifikasi Formula One GP Monaco 2025.